Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Bagus Sarambang. Kali ini kita akan membahas perbedaan antara equals atau sama dengan is. Langsung saja dibuka Jupyter Notebook masing-masing. Nah, jadi apa itu tanda equals seperti ini ya, atau sama dengan? Kita sudah bahas di materi sebelumnya di bagian conditionals ya, atau if else, bahwa tanda ini digunakan untuk membandingkan apakah sisi kiri sama dengan sisi kanan ya. Jadi ini adalah sisi kiri sama dengan sisi kanan. Nah, biasanya kalau kita menggunakan equal seperti ini, itu tipenya selalu sama. Jadi kalau di sebelah kiri integer, sebelah kanan integer, sebelah kiri float, string, dan seterusnya. Di sini saya sudah siapkan ada 6 ya, 6 perintah, di mana masing-masing kita akan mencoba membandingkan. Ini ada beberapa tipe yang berbeda, misalnya apakah boolean true sama dengan angka 1 integer, apakah string kosong sama dengan angka 0, apakah list kosong sama dengan boolean, dan seterusnya. Ini adalah integer, float, list, tuple. Oke, coba saja kita langsung eksekusi. Ternyata hasilnya adalah seperti ini. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa hasilnya bisa begini ya. Jadi coba kita cek satu demi satu agar semuanya menjadi mudah dipahami ya. Yang pertama, nomor 1, oke. Jadi kita mencoba membandingkan true sebuah boolean dengan integer 1 ya. Ada sedikit pengecualian di sini ya. Saya tulis di sini bahwa true itu T besar, true itu memang adalah 1, dan false itu adalah 0 ya. Ini adalah sebuah pengecualian dan harus selalu diingat. Jadi true itu nilainya memang 1 dan false itu nilainya memang 0. Nah, tanda equals itu mereka mencari kesamaan antara value atau antara nilai. Jadi kalau kita lakukan seperti ini, pada dasarnya memang true karena dia adalah 1, maka 1 apakah sama dengan 1? Tentunya jawabannya adalah true. Jadi di sini tidak ada masalah ya. Ini adalah, sekali lagi, ini adalah pengecualian yang harus selalu diingat bahwa angka 1 itu sama dengan true dan angka 0 sama dengan false. Oke, saya ulang berkali-kali biar selalu ada di kepala ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ini adalah sebuah string kosong. Ya, string kosong itu ya formatnya string ya. Kalau kita cek type-nya, oke, type-nya ini adalah string ya. Kemudian apa type-nya 0? Type-nya 0 adalah sebuah integer. Apakah string sama dengan integer? Ya tentunya tidak sama. Maka secara otomatis false ya. Sudah tipenya tidak sama, value-nya atau nilainya juga tidak sama, jadi otomatis false. Oke. Berbeda jika saya ganti seperti ini. Ya. Jadi string apakah sama dengan string? Maka kalau ini kita eksekusi, hasilnya menjadi true ya. Kenapa true? Karena memang stringnya sama, tipenya sama, dan nilainya juga sama. Kalau ini saya ganti A, oke, kemudian ini kosong, maka hasilnya menjadi false ya. Kenapa false? Sekali lagi, ini adalah mengecek nilai, maka kita cek dulu tipenya. Ternyata tipenya sama, dilihat lagi nilainya. Nilai A dan nilai kosong tentunya beda, maka otomatis hasilnya adalah false ya. Jadi sampai nomor 2 saya harap teman-teman paham. Oke. Sekarang mari kita beralih ke nomor 3. Nah, ini kita punya sebuah list kosong, kemudian sebuah boolean false ya. Apakah tipenya sama? Sekali lagi, true itu hanya sama dengan 1 ya, false hanya sama dengan 0. Jadi yang kita bandingkan pada dasarnya adalah apakah list sama dengan angka kosong, angka 0, integer atau false, ya tentunya tidak sama. Maka hasilnya adalah false ya. Ini sangat mudah sekali. Sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 ini agak unik ya. Nomor 4 ini kita mendapatkan nilai true. Padahal di sini kita tahu tipe dari 23 ini adalah integer, sementara 23,0 adalah float ya. Mari kita coba cek untuk memastikan ya. Tipe 23 dan tipe dari 23,0. Oke. Ups, ini harus tulis satu-satu ya. Jadi ini integer, kemudian ini. Nah, integer tidak sama dengan float. Lalu kenapa di sini hasilnya true ya? Ada lagi pengecualian yang selanjutnya, bahwa kalau dalam
menggunakan fungsi equals atau kita mencoba membandingkan ini ya, sama dengan, maka integer itu sama dengan float ya. Jadi ini sama dengan ini karena nilainya, sekali lagi ini membandingkan nilai. Jadi itu adalah keunikan di Python, nilainya lah yang dilihat. 23 sama dengan 23,0. Kalau ini saya ganti 24, oke, otomatis hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena nilainya berbeda ya. Kalau ini saya ganti 24 akan menjadi true lagi. Sekarang kita lihat nomor 5 dan 6 ya, ini mirip-mirip ya. Yang pertama adalah list, yang kedua adalah tuple. Otomatis kita tahu bahwa ini dan ini adalah sama. Kenapa sama? Tadi kita sudah bahas, string kosong dengan string kosong hasilnya adalah sama, maka keluarnya true ya. Ini karena sama maka keluarnya true. Lalu apa yang terjadi kalau saya masukkan di sini misalnya 135, apakah sama dengan list kosong? Tentunya tidak sama dan hasilnya false. Maka agar menjadi sama, value-nya di dalam juga harus sama ya, 135. Kalau 136 misalnya beda sedikit, maka hasilnya false. Harus betul-betul sama sekali ya, betul-betul identik maksudnya. Oke, true. Begitu pula dengan ini, 12 sama dengan 12 ya, true. Nah, apa yang terjadi jika ini saya copy, saya tulis di bawah ya. Jika ini saya ganti menjadi is. Nah, ini dia. Is, ini juga is ya. Maka ternyata semuanya false kecuali nomor 6 ya. Mengapa demikian? Mari kita diskusikan satu demi satu. Jadi kenapa hasilnya seperti ini ya? Nah, perbedaan antara is dan equal saya tulis di sini. Jadi ini membandingkan nilai ya, sementara kalau is membandingkan posisi memori ya. Jadi ini perbedaannya. Equal membandingkan nilai, is membandingkan posisi memori. Jadi kalau yang pertama ini, ketika kita menyatakan true, maka Python akan menyimpan objek true ini di sebuah memori ya, anggap saja di sebuah laci ya, laci sebuah lemari. Kemudian 1 adalah sebuah integer, maka Python juga akan menyimpannya di sebuah laci ya. Karena tipenya berbeda, yang satu adalah boolean dan yang satu adalah integer. Ibaratnya kalau kita punya dua barang berbeda, satunya gelas, satunya piring, maka otomatis kita tempatkan piring dan gelas di tempat yang berbeda ya. Jadi logikanya seperti itu. Otomatis di sini keluarnya false ya. Jadi jangan pakai pengecualian yang ini untuk kasus is ya. Sekali lagi kalau is betul-betul mengecek tipenya. Yang satu boolean, satu integer, satu piring, satu gelas, maka otomatis rak piring dan rak gelas tempatnya berbeda. Oke. Nah, yang ini yang satu adalah sebuah string A ada isinya, ibaratnya gelas merek gelas warna kuning, dan ini adalah string kosong, gelas warna putih, gelas kuning, gelas putih. Otomatis bukan dua barang yang identik, maka ada dua barang yang berbeda istilahnya ya. Kita tempatkan juga di tempat yang berbeda, lacinya berbeda, rak gelasnya berbeda, dan seterusnya. Otomatis di sini hasilnya false ya. Jadi bisa dibayangkan ya. Apa jadinya kalau di sini saya tulis A? Oke, kita coba A, maka otomatis hasilnya true karena gelas kuning dan gelas kuning itu identik. Python menganggap gelas kuning dan gelas kuning sama, maka menyimpan dua objek ini ya, sebenarnya satu objek ya, menyimpan dua objek yang dianggap sebagai Python satu objek. Karena dia satu objek, maka tempatnya juga sama. Oke, maka hasilnya adalah true. Nah, sekarang adalah sebuah list kosong dan false. Ini otomatis berbeda ya, hasilnya false ya. Ini mudah sekali ya kalau nomor 3. Nah, sekarang nomor 4 nih. Nomor 4, dia adalah sebelah kiri adalah sebuah integer, ini adalah sebuah float ya. Walaupun kalau tadi pengecualian integer dan float sama untuk kasus equals ya, sama dengan, tapi kalau is berbeda karena memang tipenya berbeda. Seperti tadi, tipenya berbeda, gelas dan piring berbeda, maka tempat raknya juga berbeda. Python menganggap dua objek ini tempat memorinya juga berbeda, maka hasilnya adalah false.
Nah, sekarang nomor 5, kenapa hasilnya adalah false ya, padahal kalau di atas ya hasilnya adalah true karena nilainya sama ya, 135 hasilnya true. Lalu kenapa kalau pakai is hasilnya false? Nah, di Python untuk perintah is ini ada catatannya adalah kalau dia adalah sequence artinya yang bisa istilahnya bisa diurutkan ya, seperti list, set, dictionaries, dan tuples ya, maka sequence yang bersifat mutable bisa dirubah ya, maka dia dianggap berbeda. Oke. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah list 135 dan list lagi 135, maka dua objek ini dianggap Python dua objek yang berbeda. Oke. Tapi kalau tuple ya, yang nomor 6 ini adalah tuple, kalau dia sequence immutable, tidak bisa dirubah, maka dia dianggap sama ya. Nah, ini bedanya. Karena 1 dan 2 ini immutable, artinya kalau misalnya kita mendefinisikan tuple 1, 2 karena dia tidak bisa diganti-ganti, jadi ibaratnya item di dalamnya itu tidak bisa dirubah-rubah lagi ya, itu arti dari immutable. Maka kalau kita definisikan lagi objek yang sama 1, 2, Python mirip dengan A dan A menganggap dua objek ini sebagai satu kesatuan yang sama. Artinya karena mereka satu kesatuan yang sama, maka tempat menyimpannya juga sama di memori. Oke, maka hasilnya adalah true. Jadi kalau list mau 135 atau misalnya ini list kosong sekalipun begitu ya, kalau ini kita list kosong, kita cek, maka hasilnya juga tetap false ya. Kalau tuple kosong, kita cek, maka hasilnya tetap true. Jadi kuncinya di sini, kalau dia sequence-nya mutable, apa itu sequence? Saya tulis juga sequence di sini ya, seperti misalnya di sini saja deh, mutable seperti misalnya list, dictionary, dan set, yang dia bisa dirubah maka dia berbeda. Kalau sequence immutable khusus untuk immutable adalah tuple, maka tidak bisa dirubah dan dia dianggap sebagai sebuah objek yang sama. Jadi itu bedanya antara sama dengan dan is ya. Lalu kapan digunakan sama dengan, kapan digunakan is, tergantung tujuan kita. Kita menggunakan sama dengan di if else ya, di conditionals, kalau memang kita ingin membandingkan nilai antara dua objek sebelah kiri dan objek sebelah kanan ya. Kalau lebih fokus kepada tipenya, kepada bagaimana Python menganggap dua objek itu identik atau tidak berdasarkan posisi memori di komputer. Jadi sebenarnya lebih ke identiknya ya, tapi secara teknis yang dicek adalah posisi memorinya ya, maka gunakanlah is ya. Jadi itu bedanya. Semoga materi ini bermanfaat ya. Saya harap juga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat dari video-video saya. Jangan lupa tulis komentar, like-nya. Kalau ada saran-saran atau materi request materi apa yang ingin disampaikan atau ingin belajar bersama, maka tulis di komentar. Jangan lupa juga subscribe untuk terus mendukung saya agar bisa berbagi lebih banyak lagi ke teman-teman dan lebih banyak lagi orang-orang di luar sana yang mungkin belum tahu tentang pembelajaran Python Masterclass ini ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.